Saya akan membuat daftar perusahaan baru, yaitu caranya dengan klik create. Nah, habis itu nanti tampilannya akan seperti ini, kita klik next. Nah, kita masukkan company name-nya itu PD Pelangi, lalu kita ketik jalannya itu Jalan Mendet Barat, nomor 47 Bandung. Nah, setelah itu kita masukkan nomor teleponnya. Nomor telepon di sini sesuai sama yang di modul. Setelah dimasukkan nomor teleponnya, kita masukkan fax number-nya. Karena fax number-nya sama phone number-nya itu sama, jadi sesuaiin aja ya sama yang di modul atau sesuai data perusahaannya. Nah, abis itu kita masukkan email address-nya atau email perusahaannya. Nah, habis itu kita klik next. Untuk tahunnya kita ganti jadi 2020 ya. Karena di modulnya dia 2020. Habis itu untuk last month-nya dia pakai Desember. Nah, Desember ke Desember, habis itu kita klik next lagi ya teman-teman. Lalu kita pilih yang tengah, habis itu kita klik next lagi. Nah, di sini penyimpanannya disesuaikan aja ya. Habis itu kita pilih comment center. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan membuat text code, yaitu klik list, habis itu text code. Nah, di sini kan ada banyak ya teman-teman. Nah, nanti yang disisainnya itu tetap GST sama NT aja. Nah, sisanya kita hapus-hapusin, yaitu caranya klik kanan, habis itu klik delete ya, delete text code. Kita sisain NT sama GST aja. Nah, habis itu kita klik GST-nya. Nah, untuk itunya kita ganti jadi PPN, kita tulis di situnya pajak pertambahan nilai. Nah, habis itu setelah kita tulis itunya akan kita rubah menjadi fade out karena di sini belum, jadi kita akan membuat data baru. Caranya klik new. Nah, kita masukkan sesuai dengan kode akunnya. Kode akunnya yaitu 1500. Habis itu selanjutnya kita klik enter, kita masukkan tulis yaitu fade out. Nah, habis itu kita klik new. Kita masukkan 1600 untuk fade in. Habis itu kita klik OK. Nah, habis itu kita ganti di sini teman-teman. Yang pertama itu kita fade out. Nah, habis itu use account. Selanjutnya kita akan mengubah yang fade in. Yang kedua itu kita ubah menjadi fade in ya teman-teman. Habis itu kita klik OK. Nah, habis itu yang NT-nya kita ubah jadi tidak kena pajak. Nah, sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Yang pertama itu kita pakai fade out, yang kedua itu kita pakai fade in. Kita klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Kita klik close. Setelah itu kita akan membuat link account ya, teman-teman. Link account-nya itu link account untuk akun dan banking account. Nah, di situ yang terakhir kita akan ubah jadi cash in bank karena di sini belum ada. Jadi kita akan membuat daftar nama akun-akunnya terlebih dahulu. Yaitu caranya dengan di close dulu yang tadi. Habis itu kita ke account, lalu ke account list. Nah, nanti di sini kan banyak ya teman-teman. Nanti kita masukin sesuai sama yang di modul. Jadi saya akan tampilkan modulnya. Saya akan memasukkan akun-akunnya satu persatu ya teman-teman. Caranya itu klik new, habis itu karena di situ cash in bank dan akun tipenya itu bank. Jadi kita tinggal masukin aja akun numbernya yaitu 1100. Langsung aja kita tulis ya teman-teman. Habis itu kita klik enter. Nah, habis itu kita tulis cash in bank. Nah, habis itu kita klik new ya. Habis itu yang kedua itu ada petty cash. Nah, akun type-nya juga sama, itu bank. Nah, kalau misalkan mau cara yang lebih cepatnya itu CTRL plus N ya teman-teman. Nah, habis itu kita masukkan lagi yang kedua, itu ada akun receivable. Masukin aja sesuai sama yang di modul.
yaitu account name-nya itu account receivable sesuai dengan kode dan nomor akunnya juga ya teman-teman, bisa disesuaikan sama di modul. Ini akunnya udah saya masukkan semua ya teman-teman, jadi saya persingkat aja untuk waktunya. Lalu setelah itu kembali lagi ke tempat yang tadi, kita akan memasukkan link accountnya, yaitu kita akan close terlebih dahulu. Kita klik setup, kita klik yang link account ya teman-teman. Habis itu account dan banking account. Nah, habis itu kita ubah yang bawahnya jadi cash in bank ya teman-teman. Karena tadi udah dimasukin jadi ubah. Nah, habis itu kita klik yes. Habis itu klik oke. Nah, selanjutnya ke sama seperti tadi, tapi bedanya kita itu ke sales account ya teman-teman. Kita klik sales account. Nah, habis itu yang atasnya kita ubah menjadi account receivable. Nah, habis itu yang bawahnya kita ubah jadi cash in bank ya teman-teman. Nah, habis itu kita klik OK lagi. Nah, selanjutnya itu sama seperti tadi, cuman bedanya itu dia purchase ya teman-teman. Sama itu akun payable kita ubah. Nah, itu sama kayak tadi, pakainya cash in bank. Habis itu kita klik OK. Nah, setelah ini selanjutnya saya akan memasukkan daftar atau saldo-saldo yang sudah dimasukkan tadi sebelumnya yang di akun-akun tadi ya teman-teman. Nah, saldo akun-akun tersebut itu berada di neraca kalau yang di modul. Jadi bisa kita sesuaiin aja. Nah, ini saldo-saldonya teman-teman. Nah, habis itu kita klik setup, kita klik balance dan akun opening balance. Kita masukkan aja ya teman-teman langsung. Yaitu ada cash in banknya itu kita masukkan sebesar 41.500.000. Nah, untuk petty cash-nya kita masukkan 9.800.000. Jadi di sini ada 3 akun yang menggunakan minus ya teman-teman. Yang pertama itu ada allowance for doubtful, terus yang kedua itu ada equipment akumulasi depresiasi. Nah, yang ketiga itu ada dividen, itu menggunakan min. Nah, sisanya itu hasilnya positif semua ya teman-teman. Di sini saya dipercepat ya teman-teman. Sebenarnya cuma tinggal dimasukin doang, caranya gampang. Nah, nanti di akhirannya itu saldonya itu harus 0 ya teman-teman. Kalau misalkan hasilnya nggak 0, berarti kalian ada salah penginputan, baik itu salah memasukkan angka ataupun salah memasukkan nama akun. Nah, hasilnya 0 kan teman-teman, berarti yang saya masukkan ya udah balance. Nah, selanjutnya saya akan mengklik OK. Setelah itu saya akan memasukkan daftar customer ya teman-teman. Daftar customernya sendiri itu ada di modul tertera ya teman-teman. Di situ sudah daftar customer dan supplier. Nah, caranya itu kita tinggal klik ke cart list. Nah, habis itu kita klik new, habis itu kita masukkan ya. Nah, dari situ tipenya harus customer kita pastiin dulu. Nah, kita masukkan namanya di situ. Yang pertama itu ada Tekno Komputer, kita masukkan ya teman-teman, kita tulis Tekno Komputer, habis itu klik enter, kita masukkan card listnya yaitu C001, lalu kita masukkan alamatnya teman-teman, yaitu habis itu kita masukkan lagi ke kotaknya, karena Bandung itu masuknya ke negara Indonesia, kita tulis aja negara Indonesia. Habis itu jangan lupa untuk memasukkan nomor teleponnya ya teman-teman. Nah, nomor teleponnya bisa di-copy aja dari modul. Habis itu lalu kita akan memasukkan ya ke modul teman-teman. Nah, habis itu kita copy paste aja di situ. Habis itu kita klik new lagi untuk membuat yang baru ya teman-teman. Nah, yang kedua ini sama ya kayak yang tadi, tinggal dimasukin aja nama customernya, habis itu klik enter, kita masukin card ID-nya itu C002, kita masukin jalannya juga ya teman-teman. Caranya sama, yaitu tinggal dipindahin aja dari yang modul ke Mayop, tinggal disalin aja. Kalau misalkan gak mau disalin, tinggal diketik aja teman-teman. Jangan lupa untuk memasukin data-datanya yang benar, mulai dari nama perusahaan, card list-nya, alamat, kota, negara, sama nomor telepon. Kalau misalkan nomor teleponnya lebih dari 1, bisa kok dimasukin
Pokoknya semua data yang ada di modul sebisa mungkin kalian lengkapin ya, jangan ada sampai yang tertinggal. Seperti itu teman-teman. Jadi ini saya dipercepat untuk yang terakhir itu C004. Habis itu selanjutnya saya akan membuat yang daftar supplier. Nah, habis itu kita pilih aja ya teman-teman, kita ubah jadi supplier tipenya, habis itu kita masukin sama kayak tadi caranya, yaitu masukkan nama perusahaannya. Yang pertama habis itu jangan lupa masukin card ID-nya, jangan lupa juga masukin alamatnya, kotanya, negaranya, beserta nomor teleponnya. Datanya sesuai sama yang di modul, jangan lupa ya. Habis itu kita akan melengkapinya, lalu saya akan mempercepat juga langsung yang ke S003 ya teman-teman. Caranya sama kok sama yang kayak tadi, yang kayak customer, jadi cuma dipindah-pindahin doang ya teman-teman. Setelah semuanya selesai kita klik OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa dicek di klik customer. Nah, ini daftar-daftar customer ya teman-teman. Habis itu daftar suppliernya udah sama. Habis itu kita akan memasukkan daftar saldo piutang dagang. Nah, habis itu nanti kita klik close dulu ya teman-teman untuk yang di card listnya. Kita akan memasukkan daftar saldo piutang, yaitu caranya dengan klik setup ya teman-teman. Habis itu kita masukkan balance sama customer balance karena dia customer. Nah, habis itu nanti tampilannya seperti ini ya. Habis itu kita klik. Nah, habis itu kita klik lagi teman-teman. Nah, itu kita akan memasukkan yang tekno komputer. Yang pertama, kita masukkan invoice-nya. Nah, invoice di sini sesuai sama yang di modul. Nah, jangan lupa memasuki tanggalnya juga. Kita ubah tanggal 25/11/2020. Nah, kita memonya di sini kita tulis aja saldo piutang dagang. Nah, karena di sini dia ada PPN, jangan lupa kita tulis di sini yang jumlahnya yaitu 34.100.000. Nah, habis itu kita klik enter. Nah, untuk hasilnya sama ya teman-teman. Untuk di PPN masukannya. Maksudnya PPN keluaran, maaf. Habis itu kita klik record. Nah, ulangin hal yang sama, kita masukkan lagi ya teman-teman. Yang kedua itu kita masukkan. Nah, untuk invoice-nya juga sama, sesuai sama yang di modul. Lalu jangan lupa masukkan tanggalnya. Tinggal diubah aja. Habis itu memonya tetap yang sama, yaitu saldo piutang dagang. Kita tulis atau enggak kita copy aja sama yang tadi. Habis itu kita masukkan yang di jumlah ya. Ingat teman-teman yang di jumlah. Klik enter, habis itu sesuaikan. Habis itu kita masukkan lagi yang ketiga ya teman-teman. Nah, kita ubah di situ yang ketiga itu mega komputer. Nah, habis itu kita klik use customer. Nah, invoice-nya sama seperti yang pertama sama yang kedua tadi, nggak beda jauh. Caranya sama, habis itu untuk tanggalnya juga sama. Tinggal diubah aja. Sama memonya juga sama kayak tadi. Nah, habis itu kita masukkan lagi sebesar 19.800.000. Nah, kita lihat PPN-nya sama kan teman-teman. Kita klik record. Nah, untuk yang terakhir kita masukkan ya teman-teman. Yang terakhir itu ada Prima komputer. Caranya masih sama kayak tadi. Tinggal dimasukin aja invoice-nya. Lalu kita masukkan date-nya. Nah, habis itu kita masukkan memonya. Memonya masih sama kok. Gak beda jauh kayak tadi. Nah, tinggal kita masukin jumlahnya sebesar 3.300.000. Nah, kan sama kan PPN-nya. Klik record. Nah, kalau udah ada tulisan congratulations berarti tandanya saldo yang kalian masukin atau jumlah-jumlahnya itu udah bener ya teman-teman. Kalau misalkan nggak muncul tulisan congratulations berarti artinya kalian ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang daftar saldo utang dagang. Caranya sih sama seperti yang saldo piutang dagang yang tadi ya teman-teman. Nah, habis itu kita masukkan
lagi sama kayak tadi, kita masukkan sesuai datanya ya teman-teman. Terus kita masukkan tanggalnya. Nah, untuk memonya di sini kita tulisnya yaitu saldo utang dagang. Kan kalau yang tadi itu saldo piutang dagang. Nah, karena ini dia supplier, jadi tulisannya saldo utang dagang. Nah, untuk teksnya juga sama, kita ngambil yang di jumlah, yaitu sebesar 23 juta. Nah, sama kan PPN-nya juga, lalu klik record. Terus kita klik OK ya teman-teman, kalau misalnya muncul seperti itu. Nah, kita masukkan lagi yang kedua, jangan sampai lupa, yaitu yang CV, kita masukkan. Caranya juga masih sama, nggak beda jauh kok teman-teman. Jadi pas di MyApp ini, kalian gak usah bingung, jadi bener-bener gampang kok, tinggal dimasukin angka-angkanya, step by stepnya juga sama kayak tadi. Nah, untuk memonya sendiri, kalau misalkan mau cepet, yang pertama tadi tinggal di copy paste aja, tinggal dimasukin ke memonya, tinggal di paste. Nah, klik OK. Nah, masukkan yang terakhir nih teman-teman. Yang terakhir itu ada PT Rodan. Kita masukkan sama kayak tadi, kita masukkan PO-nya. Lalu kita masukkan tanggal beserta bulan beserta tahunnya, disesuaikan sama yang di modul, jangan lupa. Nah, untuk memonya masih sama, saldo piutang dagang. Nah, kita masukin ya teman-teman untuk jumlahnya itu sebesar 28 juta. Nah, kita klik record. Nah, nanti bakal ada tulisan congratulations lagi. Kalau misalkan muncul itu berarti kalian udah benar. Kalau misalkan nggak muncul berarti ada kesalahan dalam pencatatan. Oke. Kita akan memasukkan daftar persediaan barang dagang ya teman-teman. Caranya klik inventory. Habis itu kita klik item list. Nah, klik new. Nah, habis itu kita masukkan nih teman-teman. Di situ yang pertama ada yang pertama itu ada 12. Habis itu kita masukkan name-nya juga, ada IBMP. Kita masukkan, habis itu kita checklistin semua yang 3 ini, jangan lupa. Kita checklistin. Itu yang pertama kita ubah menjadi cost of goods sold. Nah, yang kedua itu kita ubah menjadi sales, yang ketiga diubah menjadi merchandise inventory. Nah, selanjutnya kita ke buying details. Nah, kita ubah di situ menjadi unit. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi PPN ya teman-teman. Kita klik habis itu ke selling detail. Nah, di sini klik lagi unit teman-teman. Nah, jangan lupa di situ PPN. Nah di situnya lagi kita ubah menjadi angkanya itu sebesar 16 juta. Habis itu kita klik OK. Nah, habis itu masukkan lagi yang kedua ya teman-teman. Untuk daftar persediaan barang dagangnya sama, kita tulis lagi caranya, ikutin yang di modul, gak beda jauh, masukin lagi. Habis itu nanti setelah diklik enter bakal muncul yang 3. Nah, ketiga ini secara otomatis bakal muncul, jadi gak perlu diubah lagi. Kita langsung masuk ke buying details, unitnya tetap sama. Nah, kita tinggal ubah di selling detail aja ya, tentang harganya yaitu 12.500. Klik OK. Habis itu tampilannya akan seperti ini. Nah, habis itu kita akan klik close ya teman-teman. Klik set item price, habis itu kita klik yang average cost-nya, kita klik OK. Nah, habis itu kita klik count inventory. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti kita akan memasukkan kuantitinya ya teman-teman. Langsung aja tulis 20, enter, habis itu klik 16. Enter lagi, habis itu add inventory. Nah, ini diubah menjadi merchandise inventory teman-teman. Kita cari merchandise inventory, habis itu klik use account. Nah, habis itu klik lagi opening balance. Di amount-nya itu atau di unit cost-nya kan masih kosong. Nah, habis itu kita tulis ya di situ di unit cost-nya sebesar 16 juta. Kita langsung ketik aja 16 juta, lalu setelah itu kita klik enter. Nah, tampilannya kan seperti itu. Nanti jumlahnya otomatis keluar yaitu sebesar 120. Klik lagi yang di bawahnya sebesar 12.500.
Nah, tampilan sudah seperti itu, lalu kita klik record ya teman-teman. Lalu kita akan mengecek data perusahaan. Kita caranya klik account, habis itu kita klik company. Nah, di sini kita harus pastiin ya teman-teman, data yang kita masukkan apakah sudah benar. Jika sudah benar, selanjutnya kita akan klik next ya teman-teman. Habis itu kita klik next lagi. Nah, habis itu nanti di sini kita klik run away. Kalau misalkan udah ke checklist semua, kita klik next lagi ya teman-teman. Nah, nanti setelah diklik next, nanti tampilan seperti ini. Kita klik aja no ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan pembackupan data, yaitu dengan cara klik file teman-teman. Habis itu kita klik exit. Nah, nanti munculnya seperti ini. Kita klik aja no. Habis itu kita klik di sini yes. Nah, di sini nanti kita pindahin ke atas. Habis itu kita klik continue. Tunggu sebentar. Habis itu klik OK. Nah, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Kita akan masukkan ya teman-teman. Habis itu kita klik save. Klik yes. Nah, sudah seperti itu. Jadi, terima kasih teman-teman udah menonton video tutorial Mayap dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.